Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran katsiran lillahi ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa fiikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian tentang percintaan, taman-taman pecinta. Kemarin sudah kita bahas hakikat cinta. Pokoknya ini lagi kasmaran hakikat cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Sekarang kita melanjutkan pada bab cerita-cerita orang yang mencintai Allah dari segi perilaku dan perkataan. Jadi ini ngaji bab perasaan, bab perasaan. Susah ini. Rasa perasaane hati diungkapkan dengan kata-kata. Biasanya nek wong gandrung ya, kasmaran ya, so sweet. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatu ahwalil muhibbina, utawi iki ku pira-pira hikayahe pira-pira keadaane atau tingkae pira-pira wong kang demen aqwalihim lan pira-pira ucapane muhibbin. Qala wasjau al-Junaidu, sinten Imam al-Junaid radhiyallahu anhu ridani Allah, sinten Allah taala maha luhur, sinten Allah anhu saking al-Junaid. Ing sa'altu, sa'altu takon sapa ingsun Suraya, ing Suraya as-Saqati wa as-Siquti. Takon ing hal yajidu ana ta nemu sapa, hal yajidu ana ta nemu sapa al-muhibbu wong kang demen alamal balai ing deritane cobaan. Qala ngendika sapa Suraya, la ing dawuh la ora kultu matur sapa ingsun, wa in duriba bisayfi senajan den pukul sapa muhib bisayfi kelawan pedang. Qala jawab sinten Suraya, na'am ing na'am. Na'am ya, bener jarine wa in duriba bisayf. Wa in duriba bisayfi 70 darbatan
ala darbatin senajan den pukul sapa muhib bisayfi kelawan pedang sab'ina darbatin sab'ina kelawan 70 darbatan apane pukulane darbatan apane pukulane ala darbatin nang tase pukulan wa qala lan jawab sinten Suraya wa qala titik Imam Al-Junaid telah berkata menjelaskan orang yang sedang dimabuk cinta itu perasaannya hanya fokus pada satu titik. Itu kalau sudah dibucak kecintaan itu seperti itu. Jadi nek mesti omong ke bolak-balik sudah diulang-ulang. Termasuk gaya orang yang sedang kasmaran. Ciri khas orang yang sedang dirundung cinta, dimabuk asmara. Ono udan, ono bledek, ono banjir, ono tsunami. Ya ora krasa, sing dikrasa ya, sing dirasa ya wis kecintaane kuwi. Mau disembelih, disayat, ya ora krasa. Seperti yang telah dikatakan ini. Imam Al-Junaid bertanya kepada Suraya As-Saqati, apakah orang yang mencintai itu merasakan sakitnya cobaan? Terus kemudian dijawab, ya tentu tidak. Terus Imam Al-Junaid berkata lagi, walaupun disayat-sayat oleh pedang, iya. Dijawab, iya. Ora krasa, mau disayat, mau dicambuk, tidak terasa, karena dia sedang dimabuk cinta. Kalau orang sudah dimabuk cinta, perkataan orang yang mencela bagaikan anjing yang menggonggong. Terus kemudian Imam Al-Junaid melanjutkan lagi. Walaupun disayat pedang dengan 70 sayatan, sayatan demi sayatan itu tidak terasa. Tentunya seperti itu. Mau disayat-sayat, dicabik-cabik, tak terasa. Pokoknya semuanya hanyut dalam perasaan itu. Hanya satu titik rasa, yaitu rasa dimabuk asmara. Sampai seperti itu keadaan orang yang mencintai Allah. Banyak ujian-ujian iman yang dialami oleh hamba-hamba Allah, para kekasih Allah, orang yang sudah yakin dengan Allah, orang yang cinta kepada Allah. Sahabat Bilal bin Rabah, pembuktian cintanya kepada Allah itu sampai dicambuk, dibentangkan tubuhnya di batu yang besar, diseret. Terus para sahabat yang lain juga seperti itu. Bahkan ada yang digoreng, terjun di penggorengan, tidak masalah, tidak terasa, karena dia hanyut dalam cinta kepada Allah. Wa qala lan musdawu ba'duhum, sinten sebagian ulama ing dawu ahbabtu, ahbabtu demen sapa ingsun kula
kulla syai'in ing sakabehane suwiji-wiji bihubbihi kelawan demen syai' hatta law ahabbu hingga lamun demen sapa ingsun an-nara ing hatta law ahubba hingga lamun demen sapa ingsun an-nara ing geni ahbabtu mongko demen sapa ingsun dukhulan nar ing mlebu geni. Sebagian muhibbin orang yang cinta kepada Allah mengatakan saya cinta terhadap sesuatu itu sepenuh hati hatta law ahabban nar walaupun saya cinta kepada api, ya saya cinta untuk memasukinya. Jadi mencintai sesuatu itu dengan totalitas perasaannya itu hanya di situ semuanya. Contohnya bakul jeruk misalnya, saking seneng karo jeruk kuwi laler ora oleh nemplek, notone iso rapi. Wis didusi tiap esok dilapi, dianduki, wonge ora tau adus. Sampai seperti itu. Kalau cinta terhadap sesuatu totalitas. Wis hanyut ning kono, wis wong-wong liya maido wis ora peduli. Mau berkata apa ya, terserah mereka. Dia anggap anjingnya menggonggong. Orang lain mau berkata apa, dia tetap belitu, fokus. Karena apa? Sudah cinta. Contoh lagi, orang yang sudah mania, misalkan driver, sopir, itu kong diwede gak ngantuk, itu mania tenanan deh. Suweneng tenan karo pekerjaannya. Wong liya ora oleh menang. Dhek sing kudu menang. Kenapa sudah mania, sudah cinta tenanan. Seneng bengkel ya ngono. Dang wis ora peduli. Rene wengi terak mangan railing. Nah, bojone menawa ya ora ngerti ya. Berarti urung mania. Pokoknya kalau sudah mania cinta, wis tak peduli apapun itu. Misalkan dia cinta kepada sesuatu ya dengan totalitas. Seneng karo geni. Ya dhek yo mlebu yo seneng. Qala Bishr. Qala usndika. Bishr bin al-Harth sinten Imam Bishr Ibnu al-Harth kang dadi putra jalane al-Harth. Dawuh marartu bi rajulin, marartu liwatan sapa ingsun bi rajulin kelawan wong lanang. Waqad duriba. Lan teman-teman dan saya dan suwek dan pukul. Nah, dan pukul. Pecut itu dan sabet. Waqad duriba lan teman-teman dan sabet. Sapa rajul alfa sautin kelawan 1000 sabetan fi syarqiyati Baghdad ing dalam bumi wetane Baghdad. Walam yatakallam lan ora ngomong sapa rajul. Summa humila nuli den penjara ila habsi maring bui.
Summa humila nuli den gawa den gawa den kiring ilal habsi maring bui maring penjara. Fatabitu mongko anut mengikuti melu sapa ingsun hu ing rajul. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun lahu maring rajul. Lima duribta lima krana apa? Duribta den pukul sapa sira. Faqala nulin jawab sapa rajul. Ing li anni krana temen sedune ingsun asyikun iku wong kang bronto, asyikun iku wong kang rindu. Fakultu mongko nuli ngucap sapa ingsun lahu maring rajul lima sakata lima krana apa sakata meneng sapa sira. Kala jawab sapa rajul ing li anna ma'syuki krana temen stune wong kang tak kangeni wong sing tak kangeni kana iku ana sapa maksud bihidai iku kelawan ngarep ingsun kiwatangan ingsun di hadapanku iku ing dalem sandingku yang zuru halin ningali sapa yang zuru ningali sapa maksud ilayya maring ingsun. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun falau nazarta ilal ma'syukil akbar monggo lamun ing falau nazarta monggo lamun ningali sapa sira ilal ma'syuki maring wong kang den kangeni al akbari kang agung. Kala monggo jawab sapa rajul faza'aka terus nuli bengok mongko nuli bengok sapa rajul za'gatan kelawan bengokan temenanan. Kharra mongko gugur sapa rajul maitan halimati. Telah dikisahkan dari Bishr Ibnul Harith bahwasanya suatu hari saya berjumpa dengan seseorang dan seseorang tersebut dicambuk dengan 1000 kali cambukan. Kisah ini di daerah Baghdad. Tahu Baghdad? Pernah ke Baghdad? Kalau belum pernah saya kasih tahu rutenya. Jadi Baghdad itu jalan 23 ini lurus ke barat, terus becak ya coklek ngaseklah segala ngulon terus. Itu Baghdad. Apa yang terjadi pada laki-laki tersebut? Dicambuk 1000 kali. Dia tak berkata-kata, satupun kata tak berkata-kata, hanya terdiam. Beda oleh awake dhewe. Cokot jenglong lamuk digigit nyamuk saja menjerit. Aduh. Seperti itu. Tapi laki-laki ini tidak. Dicambuk 1000 kali pun dia tak terasa. Dia hanya terdiam, diam saja. Kalau terasa ya tetap terasa, tapi dia terdiam. Walam yatakil. Kemudian dia dibawa ke penjara. Dan saya pun mengikutinya, itu kata Bishr. Saya pun mengikutinya. Saya berkata padanya, karena apa kamu dipukul itu? Terus kemudian laki-laki itu menjawab, li'anni asyikun, karena saya itu orang yang sangat rindu. Kemudian saya berkata lagi kepadanya, lima sakata, karena apa kamu terdiam? Kenapa kamu itu diem baik? Nah, itu kalau bahasa planetnya seperti itu.
Ngapa kau tuh diem be? Kenapa kamu terdiam saja? Kemudian laki-laki itu menjawab, bagaimana tidak diam, li'anna ma'syuki, karena orang yang sangat saya rindukan Nabi Hidai itu ada di hadapanku dan dia melihatku. Wong yang kangen, saya dikangenin yang ngarep itu gebuk yang saya dipukul 1000 kali tak teras. Terus kemudian Bishr itu bertanya lagi, lah kalau kamu melihat, walaupun kalau kamu melihat yang kamu rindu yang agung bagaimana? Kalau kamu melihat yang kamu rindu itu yaitu Allah Zat yang Maha Agung bagaimana? Kemudian dia berkata, dan dia menjerit dengan jeritan yang sangat, kemudian dia langsung mati karena saking histerisnya. Membayangkan kalau orang yang saya rindu saja, saya tak berani berkata-kata. Apalagi kalau orang yang saya rindu itu Zat yang Maha Agung, yang Maha Besar, bagaimana? Kemudian dia tak tahan, langsung dia menjerit dengan jeritan yang sangat keras. Kemudian dia langsung tepar, wafat, innalillah. Begitu cintanya, rasa rindu yang sangat besar terhadap Allah. Maqala lan musdawuh Yahya sinten Yahya ibnu Mu'adz kang dadi putra jelare Mu'adz Ar-Razi, kang bangsa Ar-Razi rahimah mukum lasihu ing Yahya Allah sinten Allah taala muhulur sinten Allah. Idza nadhara ing dalem nalikane ningali ahlul jannati sinten ahlul jannah ilallahi maring Allah ta'ala mohon sinten Allah, zahabat mongko ilang uyunuhum apa pira-pira peningale ahlul jannah fi qulubihim ing dalem pira-pira atine ahlul jannah min ladzatin nadhari saking nikmate lezate ningali ilallahi maring Allah ta'ala mohon luhur sinten Allah. Sama nami atin ing dalem 800 sanatan apane taune latar jiu kang ora bali sapa latar jiu kang latur jauh kang ora den balekake apa kulub utawa latar jiu ora bali apa kulub ilaihim maring ahlul jannah apa uyun latur jauh kang ora bali apa uyun den balekake apa uyun ilaihim maring ahlul jannah. Fama dhannuka bi qulubi, fama monggo iku apa dhannuka utawi penyonomu bi qulubin kelawan pira-pira ati wa kang tumiba qulub baina jamalihi ing dalem antarane kebagusane Allah wa jalalihi lan keagungane Allah idza la hawdat ing dalem nalikane perhateake apa kulub jalalahu ing keagungane Allah habat monggo tunduk apa kulub wa idza la hawdat lan ing dalem nalikane merhateake apa kulub jamalahu ing kebagusane Allah tahat monggo binasa ilang kosong apa kulub. Telah berkata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah ta'ala,
idza nadhara ahlul jannati, ketika ahli surga itu melihat kepada Allah, melihat Allah secara langsung, dhahabat uyunuhum, maka pandangannya itu hilang, kosong, hanyut di dalam semua, hanyut di dalam hatinya. Jadi pandangan mata ini sudah tidak ada, yang ada langsung nancep di dalam hati. Semuanya perasaannya hanyut di dalam hati. Kalau di ilustrasi film itu kita tahu cintanya siapa? Zalikha ke Nabi Yusuf itu, sampai dirundung asmara itu, sampai terdemam-demam. Walaupun dia itu sedang sakit, ketika dia melihat Yusuf atau Yusuf sedang lewat, terdengar suara Yusuf, sakit itu tak terasa. Sakit itu tak terasa, sehingga penyakitnya itu, demamnya itu saking panasnya, sehingga matanya menjadi buta. Walaupun dia tidak bisa melihat, tapi hatinya itu tembus. Karena perasaannya semuanya hanya di dalam hati, hanya satu, cinta kangen ngono terus. Kita lihat film Van der Wijk itu, kapal Van der Wijk. Bagaimana seorang laki-laki cinta terhadap wanita, kekasihnya itu, walaupun menjadi milik orang lain, dia terdemam-demam sampai tak bisa melihat. Ketika kekasihnya itu datang, walaupun tak bisa melihat, dia bisa merasakan. Itu kalau sudah cinta. Apalagi ini cinta terhadap zat yang maha agung. Kalau cinta terhadap makhluk saja bisa seperti itu, apalagi kepada zat yang maha agung. Zahabat uyunuhum fi qulubihim, pandangan matanya langsung hanyut. Fi qulubihim, semuanya terbawa di dalam hati. Min lazzatin nadhur, saking nikmatnya, saking enaknya delok, saking nikmatnya, lezatnya melihat Allah. Zahabat uyunuhum sama namiatin, selama 800 tahun sekali pandang itu. Zahabat uyunuhum sama namiatin, 800 tahun. La turja'u ilaihim, pandangannya hilang selama 800 tahun, tak kembali. Fama dhannuka biqulubin waqa'at baina jamalihi wa jalalihi, apakah perasaanmu sudah hanyut di dalam hati yang jatuh di antara keagungan dan kebaikannya, keindahannya, keagungan dan keindahannya. Idza la hadat, maka ketika hati itu sudah ketika mau berarti lahadat uyun ya. Idza lahadat uyun jalalahu habat, wa idza lahadat uyun jamalahu tahat. Idza lahadat, fama dhannuka biqulubin waqa'ta,
Apakah perasaanmu sudah di dalam hati? Yang berada di antara keagungan Allah dan keindahan Allah. Idza lahadta, ketika kamu melihat keagungannya Allah, memperhatikan keagungan Allah, maka penglihatanmu habat, maka penglihatannya tunduk. Penglihatan itu tunduk. Dan ketika kamu memperhatikan keindahan Allah, tahat, maka kosong pandangannya. Jadi kalau sudah cinta kepada Allah, nanti orang yang menjadi ahli surga itu ketika melihat Allah Ta'ala, pandangan matanya itu hilang semuanya hanya di dalam hatinya, karena saking nikmatnya melihat Allah. Selama 800 tahun pandangan itu tak dikembalikan. Kalau kita, apakah kita sudah menghanyutkan pandangan kita, perasaan kita di dalam hati yang berada di keagungan Allah, di antara keagungan Allah dan keindahan Allah? Maka ketika kita melihat keagungan Allah, memperhatikan keagungan Allah, pandangan kita akan hilang, akan tunduk, takut. Misalkan seumpamanya kita tuh berada di hadapan seorang besar lah, misalkan kita di hadapan, misalkan siapa tokoh yang kita paling segani itu, misalkan Habib Umar, kita di hadapan Habib Umar, ya kita akan tertunduk, takutnya itu takut tunduk, takut hormat seperti itu, takut kalau kita itu misalkan ya kita kan tahu banyak salah kan, dan kita melihat mereka itu penuh dengan kebaikan, kita merasa diri banyak kesalahan, otomatis dia rasanya tunduk seperti itu. Tunduk, tawadu, tunduk, wati dengan hormat, itu tunduk. Wa idza lahadta jamalahu tahat, ketika kita memperhatikan keindahan Allah, maka pandangan kita akan hilang, kosong, pandangannya kosong, saking nikmatnya itu. Maqala Bisru, lan wis dawuh Bisru sinten Imam Bishr, ing kasatu nejo sapa ingsun ibadani ing ibad loro fi bidayati ing dalam permulaan ingsun faidan monggo dumadaan iku kelawan rajul faidan monggo dumadaan bi rajulin kelawan wong lanang a'ma kang uta majdumin kang kena lepra itu kusta, majnunin kang itu qad sara'a, teman-teman apa ndloso
tiba. Qad sura akan teman-teman tiba sapa rajul. Wa namlu hal utawi semut yakulu iku mangan apa an-namlu lahmahu ing daginge rajul. Farfa'tu mongko ngangkat sapa ingsun rasahu ing sirai rajul. Fawadatu nuli dele sapa ingsun hu ing rajul. Hu ing rasahu fi hijri ing dalam hu ing rajul. Fawadatu mongko gawa sapa ingsun dele sapa ingsun hu ing rajul fi hijri ing dalam kamar ingsun. Wa ana hal ida ingsun aruddu iku nyauri sapa ingsun al kalama ing omongan. Falamma afaka mongko ing dalam semangsane waras sapa rajul qala mongko ngucap sapa rajul ing man hadzal fuduli. Man iku sapa hadzal tayyib al fuduli kang berjasa. Al fuduli kang berjasa ingsun. Al fuduli kang berjasa. Alladzi kan yadkhulu kang lebake sapa alladzi baini ing dalam antaran ingsun wa baina rabbilan ing dalam antarane pangeran ingsun. Lau koto alamun mutus-mutus sapa rabbi ni ing ingsun irban kelawan potongan berkeping-keping ngono. Mazdatu monggo ora nambe sapa ingsun lahu kedue rabbi illa huban kejaba ing illa hubban kejaba cinta. Telah berkata Bishr, dia menceritakan bahwasanya saya bermaksud menuju dua seorang hamba fi bidayati pada permulaan perjalanannya, mungkin seperti itu. Faidan birajulin maka mendadak dia berjumpa dengan seorang laki-laki yang buta, yang terkena lepra, yang terkena kusta. Kusta itu anggota tubuhnya itu bisa terputus dengan sendirinya. Itu kusta. Majnunin dan gila. Qad sura'a kemudian dia itu terjatuh wan namlu yakulu sedang terjatuh di tanah, tepar di tanah. Wan namlu yakulu lahmahu, terlihat dia sudah dikeroyok oleh semut, dimakan oleh semut. Farafa'tu ra'sahu, lalu saya mengangkat kepalanya dan saya membawanya ke kamar saya. Wa ana aruddul kalam, dan saya pun menjawab perkataannya. Falamma afaqa, ketika dia sudah siuman, dia sudah sadar, dia sudah sembuh. Kemudian orang itu berkata, siapa orang yang berjasa kepadaku? Orang yang berjasa kepadaku, yang memasukkan saya, yang memasukkan saya dan Tuhan saya. Mungkin yang menghubungkan dia dengan Allah Ta'ala. Jika Tuhanku itu memutus-mutus bagian anggota tubuhku dengan menjadi beberapa potongan, menjadi beberapa bagian atau menjadi beberapa keping,
Maka saya tidak akan menambahi Tuhanku kecuali hanya kecintaan. Masya Allah. Orang yang sudah cinta itu kepada Allah, walaupun tubuhnya itu rontok, itu tak terasa. Karena apa? Hanya cinta yang dia rasakan. Hatinya semuanya sudah hanyut di dalam cinta. Qala Abu Amrin, qala Ustaz Abu Amrin sinten Abu Amrin. Muhammad bin al-Ash'ath, rupane Muhammad kang dadi putra jalare Ash'ath. Inna ahla Misra teman satuhune ahli Mesir, wong Mesir, maka iku padha netep sapa ahli Mesir arba'ata asyhurin ing dalam papat pira-pira wulan lam yakun ora ana lahum iku kedue ahli Misra ghidhaun apa panganan pikuatan makanan pokok, ghidhaun apa makanan pokok illa nazar kejaba ningali ila wajhi Yusufa maring wajah Nabi Yusuf. Ora duwe panganan secuil pun ila wajhi Yusuf illa nazar kejaba ningali ila wajhi Yusufa maring wajah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf as-siddiq kang siddiq kang nyoto kang bener. Alaihi iku muga-muga ing atas Nabi Yusuf assalamu utawi keselamatan. Kanu ana sapa ahlu Misra idza ja'u ing dalem nalikane ngelih sapa ahlu Mesir nadharu mongko padha ningali sapa ahlu Misra ila wajhi maring wajah Nabi Yusuf. Fasagula mongko nunggulake hum ing ahlu Misra jamaluhu apa baguse Nabi Yusuf anil ihsasi saking ngerasa di alamil ju'i kelawan lorone ngelih. Bal fil Qur'ani balik iku ing dalam Al-Qur'an ma utawi kisah huwa kang utawi ma ablaghu iku luwih banget min dalika katimbang mengkono mazkur. Piye? Qata'atin niswatu aydiyahunna. Qata'at apa ngiris-ngiris. Qata'at ngiris-ngiris aniswatu sapa pira-pira wong wadon. Aydiyahunna ing pira-pira tangane wong wadon listiharihinna krana namat kene niswah bimula hadati jamalihi kelawan merhatekake kebagusane atau bagusnya Nabi Yusuf hatta ma hingga barang hingga perkara ahsanakan luwih bagus apa ma bidzalika sebab mengkono-mengkono mazkur. Ahsanu kang luwih bagus bidzalika lawan mengkono-mengkono mazkur. Telah berkata Abu Amr Muhammad bin Ash'ath bahwasanya sesungguhnya orang-orang Mesir itu menetap selama 4 bulan. Selama 4 bulan itu mereka tidak mempunyai makanan pokok sedikit pun. Tidak mempunyai makanan pokok sedikit pun. Kecuali apa? Kecuali dia hanya bisa memandang wajahnya Nabi Yusuf. Mudah-mudahan keselamatan atas Nabi Yusuf. Ketika dia merasa lapar, mereka merasa lapar. Ahli Mesir ketika orang-orang Mesir merasa lapar, kemudian dia hanya melihat wajahnya Nabi Yusuf. Lu trimo ndelok wajahe tok lho warak ngono. Saking cintane ngono kuwi. Saking cintane ndelok wajahe tok warak. Lah nek kowe ndelok wajahe
gedaan enak ya tambah ngelih yo jenenge ora cinta. Ndelok wajah tambah ngelih yo berarti ora cinta. Serik musuh kuwi, musuh gede, musuh bebuyutan. Lah tapi lek ndelok wajah wis ora krasa ngelih ya Allah berarti ndek cinta ngono. Iki mau Al-Mesir itu seneng karo Nabi Yusuf. Ngelih ora krasa, angger ngelih ndelok Nabi Yusuf, angger ngelih ndelok Nabi Yusuf. Ngono terus. Warak-warak dhewe. Kaya apa terus bagus e? Ndelok iso marekno weteng. Gantengnya itu apa? Menghanyutkan perasaan. Sakitnya lapar itu tak terasa. Sampai seperti itu para orang-orang Mesir itu zamannya Nabi Yusuf. Saking senengnya kalau Nabi Yusuf. Bahkan di dalam Al-Quran dikisahkan kisah yang lebih ekstrim, lebih ekstrim kisahnya. Bagaimana wanita-wanita yang ada di kerajaan itu, wanita-wanita yang berada di tempatnya Zalikha itu, dia itu terpesona terhadap kegantengannya Nabi Yusuf sampai memotong-motong jarinya itu tak terasa. Betapa ekstremnya itu. Ndelok wajah itu sing diiris ora sayuran, tangane. Ketika hilang dari pandangan, tangannya buntung siji. Wis. Masya Allah. Jadi santri putri ojo gampang dihapusi dengan kata-kata aku mencintaimu. Sing mencintaimu sik kok lupangan. Bohong berarti cintanya itu. Cokot lamu jerit ya. Tapi Nabi Yusuf iki wong wedok ngerti ganteng ya karo Nabi Yusuf. Sampai ngerajangi tangan, itu ora terasa. Saking apa? Terpanane dengan kegantengannya Nabi Yusuf ini. Hingga sesuatu yang lebih indah lagi daripada hal tersebut. Saking apa? Cintane, senenge kaya ngono. Ya Allah, karo makhluk iso ngono apalagi dengan yang menciptakan makhluk. Kisah hubbi Rabi'atah. Kita lanjutkan. Kisah hubbi Rabi'atah. Utawi iki ku kisah cintane Rabi'ah al-Adawiyati. Kang bangsa Adawi lillahi maring Allah taala maha luhur sinten Allah mulidat. Nah, ini sudah melanjutkan ceritanya orang yang sudah kasmaran dengan Allah, hamba Allah yang sedang kasmaran. Siapa? Cerita yang pertama yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Sering kita dengar ini. Wulidat. Dan lahirake sapa Rabi'atu sinten Rabi'ah al-Adawiyah. Radhiyallahu muga-muga ridwani Allah sinten Allah anha saking Rabi'ah. Fi baitin ing dalam omah min afqari buyutil Basrati kang saking reot-reoto pira-pira omahe wong Basra. Jadi terlahir di rumah yang paling jelek ngono. Paling fakir-fakir omah di Basra sana. Basrah itu daerah Irak sana. Hatta qila inna abawaiha lam yakun ladaiha qutratu samnin hatta yudhina mawdi'a khulasiha.
hingga bisa diucapkan, dikatakan seperti ini. Hatta kila hingga ucapake inna abawaiha, apa inna abawaiha. Inna abawaiha teman sune wong tuwa lorone Rabi'ah lam yakun iku ora ana. Ladaihima iku ing dalem sandinge abawaiha qatratu samnin apa sak tetese minyak samin. Minyak samin ini minyak ayo lemak ge lawuh iku. Sak tetes ora nduwe. Hatta yudhina hingga ngosoi sapa abawaiha maudhi'a khullasiha ing dalam panggonan entae kutrohan. Jadi dikoreti ngasek ngono. Walam yakun hunaka misbahun, walam yakun lan ora ana hunaka inda iku ing dalem kono-kono panggonan misbahun apa penerang. Damar. Wala kharqul lafi ora lep apa lemek gedong lap wala kharqun lan ora lap lila fil walidi kanggo gedong bayi ora duwe kain sesuai kanggo gedong bayi gak duwe. Al-amru utawi perkara ne alladzi iku kang ittara kang kepepet al-walidu sapa walid sapa wong tuwa ila dhihabi maring budalan ilal jirani maring tangga lil husuli krana golek ala zaitin ing atase minyak zait li idhaatil kindili krana madangi damar kanggo madangi damar wa kana lan ana walidu Rabi'ata sapa wong tuane Rabi'ah qad ahada iku wis teman-teman iku teman-teman wis janji sinten walid Allah ing Allah Allah yatruba ing yen ora nubrih ora njaluk sapa walid min ahadin saking wong suci hajatan ing buta. Fa innahu mongko temen sune walid dhaba iku lunga sapa walid budalan tahta ilhahi zaujatihi maring arane bojone walid ing dalem ngisor-ngisore apa anjurane itu arane bojone walid walam yaftahlan orang buka lahu kedue walid ahadun sapa wong siji summa raja'an uli balik sapa walidu Rabi'atas wong tuane sinten wong tuane Rabi'ah asifan hale ngrasa salah sedih kecewa pas dodok sudah mengetuk pintu tetangganya tidak dibukakan jadi dia merasa bersalah hatta atraka hingga nunduake sapa walid
ala rukbatayhi ing atase nundukake mripate sapa Walid ala rukbatayhi ing atase dengkul lorone Walid wana malan turu sapa Walid Rabi'ah Adawiyah terlahir Rabi'ah Adawiyah radhiyallahu anha terlahir di rumah paling fakir-fakirnya rumah di Basrah. Rumahnya itu tanpa fasilitas seperti rumah-rumah tetangganya ini. Hatta kila hingga diucapkan bahwasanya kedua orang tuanya itu tidak memiliki setetes minyak samin. Minyak samin itu lauk di daerah Arab melawai minyak. Tidak mempunyai setetes minyak samin pun, sehingga apa? Hingga dia itu mengoreti. Bahasa Indonesia ini mengoreti itu apa? Mengambil sisa-sisa tetesan minyak yang telah habis. Memang bahasa Indonesia itu terlalu menikang-nikung, tidak mempunyai bahasa yang spesifik. Karena bahasa Indonesia itu kurang banyak. Kebanyakan bahasa Indonesia itu serapan, jadi agak mengewohkan. Dan di rumah itu tak ada lampu. Kita bayangkan, seperti kita mati lampu saja pakai senter. Tidak ada senter, lampu emergency. Tidak ada lampu emergency, kita bakar-bakar. Pokoknya penuh dengan fasilitas masih. Tapi di situ di rumahnya Rabi'ah, orang tuanya rumahnya itu tidak ada lampu. Jadi kalau malam itu gelap gulita. Dia itu berjalan dengan hati, bukan dengan mata. Ngono mungkin. Wala kharqun lilafil walidi. Tidak ada lap. Ya cara gamane sesobek kain untuk menggedong membelit si bayi itu. Gak ada lap untuk menggedong si bayi itu. Jadi Rabi'ah itu ya bayi ini ora digedong, ora dibedong deh. Lah masalahnya ini terus kemudian membahas permasalahan atau kisah yang menarik. Itu suatu ketika orang tua Rabi'ah itu kepepet, terdesak, kepepet, pergi ke rumah tetangganya untuk mencari apa? Untuk mencari minyak zait. Untuk menerangi lampu. Padahal orang tuanya itu sudah telah berjanji kepada Allah supaya tidak meminta-minta pada orang lain. Tidak meminta-minta kebutuhan pada orang lain. Karena sesungguhnya dia hanya menuruti apa? Menuruti arahan atau permintaan istrinya. Walam yuftah lahu ahad. Walam yaftah lahu ahadun. Tapi apa? Tetangganya itu tidak satu pun yang membukakan pintu. Kita bayangkan orangnya sudah mengutuk pintu di rumah-rumah tetangganya. Lun, assalamualaikum. Gak ada minyak. Kalau nyuwun segede, muter sak kampung bisa. Ora dibuka no. Wong siji satu rumah pun tidak membukakan. Summa raja awal itu Rabi'ah asifan.
Kemudian dia kembali dengan rasa penuh penyesalan. Aduh ya Allah, sudah mencari kemana-mana tak dapat ya Allah. Hatta atraka ala rubataihi. Kemudian dia itu apa? Menundukkan kepalanya di atas lututnya. Yo lungguh, inilah cara gampangnya. Lungguh termenung, duduk termenung, merenungi nasib. Nah, seperti ini. Nah, seperti nonton bioskop ketika ngantuk itu. Jadi dia tidur di atas lututnya. Seperti itu. Kemudian dia tertidur. Terus kejadian apa ketika pada saat waktu tidur itu? Faro'a mangko nulingi pi sapa Walid annabiyya ing Kanjeng Nabi fi manamihi ing dalem turune Walid qailan hale dawuh lahu maring Walid la tahzan ing dawuh la tahzan ojo susah sapa sira hadhil Hadhihi utawi iki al bintu iku anak wadon al walidatu kang den lairake sayyidun Hadhil bintu utawi ikilah anak wadon al walidatu kang den lairake sayyidatun iku sayyid gitu. Dadi gusti, dadi apa? Dadi penguasa, jalilatul qadri kang agung kemampuane. Dadi wong gedhe lah cara gampangane. Wa inna sab'ina lan teman sedune wong 70 min ummatika saking umatku layarjuna iku yakti teman-teman ngarep-ngarep sapa ummati sapa sab'in syafa'ataha ing syafa'ate Rabi'ah al-Adawiyah wa amarolan perintah sinten Rasul hu ing Walid bidhihabi kelawan budalan min sabihatil ghaddi saking subuhe dina sesuk ila walil Basrati maring penguasa Basrah wa yuktabu lan den tulis lahu kedhe walil Basrah waraqatun apa surat yaqulu dawuh sinten Rasul ngendika sinten Rasul fiya ing dalam waraqah yaqulu kang dawuh sinten Rasul fiya ing dalam waraqah innan nabiyya temen setune Kanjeng Nabi Zara iku nilii sinten Nabi Zara sinten Nabi ing Walid fil manami ing dalam turu wa qala lan dawuh sinten Rasul sinten Nabi lahu maring Walid ayat wajah ing yen to ngadep sapa Walid ilaihi maring walil Basrah wa yaqulu lan ngendika sinten Rasul innaka ing teman setune sira ing innaka teman setune sira tusolli iku selawat sapa sira mi'ata rakaatin iku salat sapa sira mi'ata rakaatin ing 100 rakaat wa fi lailatul jumu'ah lan ing dalam din apa wengine Jumat arba'u mi'atin utawi 400 lakinnaka angin tetapine sira sira fi yaumil jumu'ati ing dalam dina Jumat al akhir kang akhir
nasita iku lali sapa sira ni ingsun. Allah eling-eling faltat mongko becik nyerahake sapa sira arba'a mi'atin ing 400 arba'a mi'ati dinarin ing 400 dinar halalin kang kontan lihada syaksi maring ikilah wong kafaratan krana kafarah tebusan an hadan nisyani saking ikilah lali falamma afaqa monggo ing dalem semangsane sadar walidu Rabi'ah sinten bapak Rabi'ah min naumihi saking sarene walid kataba mongko nulis sinten walid ar-risalata ing surat wa dafa'alan nyerake sapa walid ha ing risalah ilal amiri maring penguasa. Falamma qara'a mongko ing dalem semangsane maca ha ing risalah amrun sinten amru walil basrati sinten pemimpin penguasa Basrah bi'ta'ihi kelawan aweh syakhs arba'ami'ati dinarin ing 400 dinar waqala lan ngendika sapa Amir lahu maring wong akeh seneng kono berarti itu padha itu nekakno sapa sira kabeh ni ingsun bi kelawan syakhs la mongko yakti merwake sapa ingsun hu ing yakti bakal weruh sapa ingsun hu ing syakhs. Summa raja'a nuli balik sapa Summa raja'a nuli balik sapa Amir nafsu ing awak dhewe ne Amir qarrara mempertimbangkan kembali qarraran tepake sapa Amir ayyul hiba ing ento lunga sapa Amir binafsi kelawan awak dhewe ne Amir ila hadzal rajuli maring ikilah rajul liya tabaraka supaya ngala baraka sapa Amir bi hadzal baiti kelawan ikilah omah. Kemudian ceritanya berlanjut ketika tertidurnya Walid itu, orang tuanya Rabi'ah, ketika sudah tidak mendapatkan apa yang dia cari kepada tetangga-tetangganya, padahal dia sudah berjanji kepada Allah supaya tidak meminta pada orang satupun tentang hajatnya itu, atas hajatnya itu tidak akan meminta-minta. Pokoknya dia meminta hanya Allah. Lah dia pergi ke tetangganya itu atas arahan istrinya. Tapi berhubung dia tidak berhasil, tidak dibukakan pintu dari tetangganya itu, maka dia pulang dengan merana. Kemudian dia tertidur di atas lututnya dan bermimpi bahwasanya dia itu melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi di dalam tidurnya. Dan Nabi pun bersabda kepada dia, la tahzan, janganlah kamu bersedih. Anak perempuanmu ini yang terlahir ini, anak perempuanmu yang terlahir ini adalah nanti menjadi penguasa yang sangat agung, yang sangat besar
Dan kelak nanti 70 dari umatku itu meminta syafaatnya. Meminta syafaatnya. Di kekasih Allah. Wa amaruhu bidzihabi. Kemudian Nabi merekomendasikan, menganjurkan untuk pergi ke Basrah, ke penguasa Basrah. Jadi besok pagi kamu pergi ke penguasa Basrah. Dan dia dicatatkan surat di kertas, dituliskan surat yang berisikan perintahnya Nabi, ucapannya Nabi. Wa yuktabu lahu katbi walil Basrah. Dan penguasa Basrah itu dituliskan surat, diberikan kertas yang berisikan dawuhnya Nabi. Apa isinya? Bahwasanya sesungguhnya Nabi itu menjumpai Walid itu di tidurnya, di dalam menjumpai Walid di dalam tidurnya atau bermimpi, dan berkata kepadanya supaya menghadap penguasa Basrah. Dan di surat tersebut isinya apa? Isinya adalah sabda Nabi yang berkata, innaka tusolli mi'atan. Ini sholat atau sholawat? Saya kira itu sholat, rakaatan. La'allahu sholawat. Bahwasanya sesungguhnya kamu kan membaca sholawat 100 kali setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Akan tetapi di Jumat yang terakhir kamu lupa. Wahai penguasa, maka serahkanlah 400 dinar seketika terhadap orang ini, karena merupakan tebusan, menjadi tebusan atas kelalaianmu. Kemudian setelah orang tuanya Robi'ah itu tersadar, sudah terbangun dari tidurnya, terus segera dia menulis surat dan menyerahkannya ke penguasa Basrah. Ketika penguasa Basrah tersebut membacanya, dengan memberikan 400 dinar, kemudian dia berkata, antarlah aku, wahai kalian, antarkanlah aku kepada orang tersebut. Kepada orang tersebut, saya ingin melihat keadaannya. Tsumma raja'a nafsahu, kemudian dia mempertimbangkan kembali dan memutuskan bahwasannya dia pergi sendiri. Dia pergi sendiri menuju rumahnya Walid tadi supaya melihat keadaan rumahnya itu. Baru kayak kekasih pangeran gitu, ya Allah. Berkat wong tuane iku moh njaluk. Tidak meminta kepada siapapun. Jadi nanti kalau bisa ya, mudah-mudahan kita itu tidak meminta-minta, karena kalau kita tidak meminta pada selain Allah, maka Allah akan menjamin kita.
Jadi memang sudah dikatakan oleh Nabi bahwasanya Rabi'ah kelak akan menjadi orang yang besar. Orang besar. Insyaallah. Dhallat Rabi'atu ala manhajiha akifatan alaihi la tabrahuhu wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang mencintai Allah, sehingga kita juga termasuk orang-orang yang mencintai Allah dengan segenap kemampuan kita semuanya. Dan jika ada salah di dalam pembacaan kitab ini, mudah-mudahan ada revisi, entah kapan, mudah-mudahan ada revisi, ada yang membenarkan. Sampai jumpa untuk sesi yang akan datang, mudah-mudahan masih diberikan kesempatan oleh Allah, insyaallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.